Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Imri Liteva, NIM 2003030036, kelas A, semester 1, Universitas Nusa Cendana, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tugas pengantar Sosiologi, review buku ke-12. Apakah sosiologi telah berkembang? Saya akan membahas ini dalam beberapa bab. Yang pertama, bab 1. Siapakah sekarang yang membaca Ginsberg? Bab ini memaparkan pertanyaan adalah kunci dieksplorasi dalam buku ini. Terutama, apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran yang lenggeng adalah sesuatu kekuatan motivasi bagi akademis. Apakah ada alasan untuk percaya bahwa ketika pekerjaan berkontribusi pada proses ini? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena beberapa sosiolog yang terkenal pada masanya hampir tidak dikenal saat ini. Sedangkan ukuran konvensional keberhasilan akademis diragukan. Validitasnya, eksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diatur dalam kerangka autobiografi, yaitu dalam lebih dari 50 tahun penulis telah menjadi sosiolog Inggris, periode di mana disiplin yang baru lahir tidak hanya berkembang pesat tetapi juga mendapatkan penerimaan resmi. Bab yang kedua, sosiolog makan saling. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan kepada karya yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain fakta-fakta perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampak baru, meskipun menghasilkan data-data baru sejak setara dan berkembang dan menambah pemahaman sosiologis disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru ditambahkan dengan efek kesegaran dan pendeknya memori sosiologis akibat menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan. Adalah cara mapan memperoleh reputasi. Bab yang ketiga, hari Grundrung sosiologis. Sosiologis terjebak dalam semacam hari Grundrung abadi karena ditampak seperti kemajuan yang sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif di mana lama tetapi sebagian besar dilupakan. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan tentang kedisiplinan ilmu, spesialisasi yang berlebihan akibat kurangnya ingatan bersama kolektif, yaitu materi yang diketahui oleh hampir semua sosiolog. Peningkatan pesat dan buku yang jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi, membuat semakin tidak koheren. Pada saat yang sama, disiplin tersebut telah tunduk dan pengaruh mode sehingga cenderung mengimpor perspektif teoritis yang menggunakan sambil secara aktif mengekspor seluruh mata pelajaran. Bab yang keempat, sosiologi /Born. Telah dikemukakan bahwa karena sosiolog tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkannya untuk maju. Sementara orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial, namun ada juga yang percaya bahwa itu telah mengalami kemajuan, tetapi membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dan dari disiplin ilmu, bukan perbatasan di mana data baru dikumpulkan. Sayangnya terlalu banyak sosiolog yang bertindak seperti terbang dan bakarnya hortikultura, terus-menerus memanen pertemuan baru tetapi jarang melakukan pekerjaan yang mengkonsolidasikan data ini, sehingga mereka membentuk tambahan pada intinya. Sebagian besar karena sosiolog lebih suka mempelajari topik yang menarik
bagi mereka daripada fokus pada pemecahan masalah sosiologis yang penting. Bab yang kelima, kematian beasiswa. Jika disiplin sosiologi ingin maju, maka dibutuhkan sarjana, jika tidak lebih dari peneliti, sementara penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data. Beasiswa melibatkan pencarian hubungan antar badan-badan data dan terutama berusaha membangun jembatan antar teori dan temuan-temuan dan pencari penjelasan. Beasiswa tidak hanya semacam penekanan saat ini penelitian, tetapi juga oleh peningkatan terkait yang spesialisasi, karena beasiswa memerlukan panutan dari badan data tampaknya tidak terkait, baik dari sebagai cabang sosiologi, antar sosiologi, dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalis sosiologis untuk kata sifat atau kata rasa, sifat yang memenuhi syarat agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak dapat diterapkan. Bab yang keenam, runtuhnya Menara Gading. Sebuah revolusi telah terjadi dalam kehidupan universitas di Inggris sejak tahun 1960-an yang mempersulit sosiolog untuk membantu kemajuan disiplin, peluasan populasi sarjana, dan pengenalan biaya yang menyebabkan mahasiswa berubah menjadi konsumen. Selain itu, upaya untuk mengukur kualitas penelitian dan menghubungkan hasilnya dengan pendanaan memiliki dampak yang merusak. Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa universitas sekarang bertindak seperti korporasi yang lebih mementingkan keuntungan daripada menambah pengetahuan. Sementara staf terbagi menjadi dua kelas, kewirausahaan akademis yang sukses dan anggota pencarian yang stres dan depresi. Perubahan ini telah menghancurkan apa yang tersisa, dan Menara Gading membuatnya tidak mungkin bagi universitas yang untuk fokus pada fungsi vital dari pencarian pengetahuan kepentingan sendiri. Bab yang ketujuh, sosiologi sebagai just an academic pursuit. Sosiologi telah lama dianggap dalam darah krisis, dengan sosiolog berulang kali menderita karena status yang sifatnya dan perannya. Salah satu perselisihan utama adalah mengenai apakah menjadi sosiolog berarti seorang harus bertujuan untuk mengubah kehidupan sosial daripada hanya menjelaskan. Namun demikian, peran akademis secara khusus adalah menafsirkan dunia, bukan untuk mengubahnya. Sayangnya terlalu sering sosiolog mengabaikan tugas mereka dalam hal ini dan terlibat dalam advokasi ideologis atau moralisasi. Dengan demikian menghalangi disiplin untuk membuat kemajuan. Meskipun ini telah membuat beberapa sosiolog mengklaim bahwa penyampaian ulang keluhan membenarkan penolakan gagasan penyelidik ilmiah yang tidak memihak. Bab yang ke-8, pengambilan giliran sosiologis. 3 bentuk kemajuan yang mungkin dipertimbangkan: munculnya studi baru, adopsi perspektif teoritis baru, dan kontribusi para sarjana terkenal tertentu. Masalah dengan yang pertama adalah bahwa bidang studi baru sering berubah menjadi baru dalam nama saja, sementara juga tidak selalu berfokus pada mengatasi masalah inti. Masalah dengan kebanyakan belokan adalah bahwa itu adalah hasil dari pengaruh luar, sementara juga melibatkan kerugian serta keuntungan dan wawasan yang signifikan. Juga telah kerangka teoritis baru hanya dapat dihitung pada kemajuan jika mereka dimasukkan ke dalam arus utama disiplin. Akhirnya, karya 4 sosiolog terkemuka secara kolektif diidentifikasi sebagai kanonik, dan dipertimbangkan menyimpulkan bahwa karya 2 dari mereka ini mungkin pada waktunya dapat dianggap sebagai kemajuan. Bab yang ke-9, sosiologis yang sedang berlangsung, memusatkan apakah suatu disiplin ilmu tentang berkembang tidaklah mudah, sementara mendapatkan reputasi untuk diri sendiri membantu disiplin untuk maju tampaknya tidak terkait erat. Banyak rintangan telah menghalangi kemajuan sosiologi. Beberapa di antaranya berada di luar kendali sosiolog, tetapi banyak yang memang tidak ada kemajuan yang dicapai untuk, terutama karena sedikit sosiolog yang menetapkan tujuan ini sendiri.
banyak yang memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada menjawab pertanyaan teoritis yang sulit. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.